Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi ya bersama saya Eri Asyukriya. Sekarang kita ada di program Telekomedika, channel Telekomedika yang pekan pertama ini kita namakan dengan Tatanya. Oke. Kebetulan 2 hari yang lalu itu kita sudah melemparkan pertanyaan kepada netizen yang ada di Instagram SMK Telekomedika untuk event kali ini. Kita sudah kedatangan satu tamu, ini luar biasa ya, guru senior, budayawan di Bogor juga, ahli juga di kebudayaan dan bahasa Sunda. Tidak lain dan bukan adalah Bapak Owon Wirawan. Kita sapa dulu semuanya ya. Oke, assalamualaikum Pak Owon. Waalaikumsalam. Sampurasun. Masya Allah. Nih Pak Owon sehat, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, pangestu. Sehat ya Pak Owon ya. Gimana di saat pandemi seperti ini? Gimana nih Pak Owon nih untuk menjaga kesehatan? Tentunya kita tetap masih mengikuti protokol kesehatan ya dari yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya di Kota Bogor, tentunya dari pemerintah Kota Bogor, melalui dinas kesehatannya tentunya harus bermasker dan tentunya menggunakan hand sanitizer, tentunya cuci tangan, bersih-bersih itu ya, dan juga ada social distancing atau jaga jarak. Jaga jarak ya, kita jaga jarak, jadi itu, tidak terlalu dekat, gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Pak Owon nih, selain guru, kira-kira aktivitas selain guru tuh ngapain lagi Pak Owon nih? Pak Owon itu kebetulan asli Sunda ya, asli Sunda dari Sumedang. Jadi masih tetap ada turunan Pajajaran Masya Insya Allah yang memang memancanegara atau istilahnya bubuara ke Sumedang. Jadi asli orang Sumedang. Asli orang Sunda. Kembali lagi ke Bogor, kebetulan ya selain mengajar menjadi seniman juga. Kemudian juga selain seniman menjadi Master of Ceremony atau MC lah. MC wedding ya? MC wedding ya, MC untuk resmi juga, seperti itu. Oke, berkaitan dengan MC nih, boleh dikit-dikit tanya ya Pak Owon ya? Iya, mangga Pak Eri. Sekarang kan kita masa pandemi ya, jadi acara-acara juga pastinya sempet 2 bulan 3 bulan ke belakang memang sempat ditutup. Sekarang gimana nih untuk event, acara pernikahan dan sebagainya Pak Owon? Baik Pak Eri, tentunya untuk event sekarang alhamdulillah tentunya pemerintah Kota Bogor memberikan keleluasaan untuk MC, kemudian juga vendor-vendor seni dan juga vendor-vendor rias. Kemudian juga semua vendor-vendor untuk mengisi acara itu diperbolehkan, tapi tetap menggunakan protokoler kesehatan ya, yang ketat mungkin ya. Ketat ya, dan juga perlu tes rapid juga yang akan melaksanakannya. Tapi betul. Selama ini saya diwakili oleh vendor lain seperti orang pihak gedung gitu ya. Kalau kita sebagai MC, sebagai seni tidak. Jadi orang-orang gedung saja yang mewakili seperti itu. Ya, jadi buat sahabat-sahabat Telekomedika, kalau misalnya nih mau ngadain pernikahan atau event, ini bisa undang nih, ya bisa undang Pak Owon. Ini insya Allah nih MC senior di Kota Bogor ya Pak Owon ya. Alhamdulillah, amin. Oke, baik, kita langsung ke Tatanya ya, kita tanya-tanya Pak Owon nih. Jadi Pak Owon, sebelumnya kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sebelumnya itu sudah kita lemparkan ke Instagram. Jadi mungkin sebagian besar ini pertanyaannya dari para siswa-siswi SMK Telekomedika Pak Owon. Luar biasa, penggemar Pak Owon nih, kayaknya banyak penggemarnya Pak Owon ya. Oke. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke Pak Owonnya, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Mangga. Pertanyaan pertama nih dari Anita SCY ini. Bapak gimana kabarnya? Oh, tadi sudah dijawab ya kabarnya. Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Pangestu sehat. Allah ya, jaga kesehatan ya Pak Owon ya. Sehat nih, insyaallah. Nah, selanjutnya ya di akun MS Sopian MY ya. Ini Sopian kayaknya. Jadi Sopian ini mungkin alumni juga. Pertanyaannya nih Pak Owon nih. Jadi MC yang baik gimana Pak? Nah, pertanyaannya seperti itu. Luar biasa. Silakan. Master of Ceremony ya. Kalau Bapak memang beranjaknya bukan dari MC utama ya awalnya, tetapi dari seniman. Karena saking seringnya dan tentunya dari adat Sunda, adat
tradisional, tetapi lama-kelamaan jadi akhirnya MC. Jadi tentunya yang ditanyakan oleh Sofyan tadi, bagaimana menjadi MC yang baik dan sebagainya. Jadi MC itu tentunya harus pertama menguasai materi ya yang akan kita bawakan. Itu paling pokok. Betul. Yang kedua harus punya sifat yang jujur, yang disiplin, ditambah juga wawasan kita yang harus luas ya. Tentunya harus membidangi juga. Kita di bidang apa yang akan kita tonjolkannya. Nah, kemudian juga harus ada humoris ya. Oh, humoris ya. Itu butuh ya. Jadi ada bumbu-bumbu seperti itu ya. Ada bumbu supaya kita bisa menghidupkan suasana. Betul, gitu. Ya, jangan vakum maksudnya seperti itu. Dan murah senyum. Betul. Murah senyum ya, seperti itu. Pak Wawan ini ketika ngajar ini, aduh luar biasa nih. Mau ada masalah, mau nggak ada masalah, apalagi itu ketika mengajar itu senyum terus gitu. Jadi anak-anak juga seneng gitu. Amin. Jadi murah senyum itu kunci juga ya. Kunci juga. Menjadi MC yang baik ya. Betul, harus ramah kita. Harus ramah ya Pak Wawan ya. Betul. Itu barangkali. Itu tips ya dari Pak Wawan kalau misalnya teman-teman, anak-anak semuanya kalau mau jadi MC nih belajar ke Pak Wawan. Ini oke banget. Ya. Oke Pak Wawan, langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Baik, ya. baik. Banyak soalnya nih ya. Iya, mangga. Selanjutnya dari Salwa Faras nih Pak Wawan nih. Oh, Salwa nih. Ya, ini kenal ya. Penari. Tangtung. Iya. Penari kita luar biasa. Kita juara waktu itu ya? Iya, juara Jabodetabek kita. Ya. Dengan yang dibawakan oleh salah satu Salwa. didikan dari Pak Wawan juga ya. Mas tahun kemarin lah. Tahun kemarin ya, Salwa ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya nih, pertanyaannya. Bagaimana cara menumbuhkan nilai budaya pada remaja milenial? Ya, remaja pada masa kini. Gimana sih cara menumbuhkan budaya? Betul. Karena kan memang anak-anak sekarang ya kita tahu sendiri budaya orang luar malah yang diikuti. Budaya Sundanya boro-boro. Pak Wawan, mangga. Sebetulnya yang pertama kita harus disentuh hatinya. Disentuh hatinya putra-putri kita, dan kita memang dilahirkan di Indonesia, terutama di Jawa Barat ya, harus mencintai budaya kita. Nah, disentuh itu. Dan kemudian juga ya diperlihatkan kalau pertunjukan kita sudah sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri, masa toh kita nggak terangsang ya, nggak termotivasi untuk tampil. Kok orang Barat banyak yang belajar seni Sunda. Iya, ternyata memang banyak orang bule ya, banyak yang belajar kesenian Jawa Barat. Gitu ya. Yang dari Perancis pun juga ke Pak Wawan yang belajar kecapi, belajar suling, main gamelan, itu orang-orang luar semua. Masa anak-anak kita? Makanya kita sentuh dan kita perkenalkan dari usia dini. Usia dini, terutama di Telekomedika juga alhamdulillah ya, dengan tadi terbukti ada yang sampai juara Jabodetabek penari beberapa kali, luar biasa. Itu karena mereka udah saking cinta budaya, jadi selalu sering disentuh dan diperkenalkan terutama oleh para seniman atau para budayawan sebelumnya. Betul, ya. Barangkali jadi mungkin harus disentuh. PR juga ya, PR juga buat kita semuanya ya, bagaimana caranya agar kita pun ya itu bisa menularkan kecintaan kita terhadap budaya sendiri, terhadap anak-anak kita. Betul. Ya. Disentuh hatinya. Karena memang sekarang nih miris sekali Pak Wawan ya. Betul. Jadi banyak dari negeri-negeri orang itu datang ke kita dan mereka lebih aware, lebih suka dengan budaya-budaya asing. Ya, gitu. Terbalik. Memang terbalik. Tapi sekarang sudah ada istilahnya dengan kolaborasi. Sudah mulai anak berkolaborasi, musik tradisional di mix dan musik-musik barat. Itu kita gitu perkenalkan juga ke anak-anak. Jadi merasa tumbuh dan nyaman tentunya dengan budaya kita sendiri. Dan tentunya jarang di acara-acara wedding, acara-acara pernikahan yang menggunakan band terus. Itu ya. Betul. Musik daerah, seni Sunda, kecapi suling, mapak pengantin, rampak gendang, tari-tarian. Itu juga merupakan salah satu cara mungkin ya untuk terus memperkenalkan budaya-budaya Jawa Barat ke para putra-putri kita. Betul. Sedini mungkin. Betul. Seperti itu. Ya, sudah terjawab mungkin ya pertanyaannya Salwa. Kita lanjutkan Pak Wawan nih. Masih ada? Masih banyak ya, Pak Wawan. Masih banyak Pak Wawan ya. Terima kasih. Terus dari siapa nih? Irham nih ya. Irham. Kangen nyanyi diiringi kecapi Pak Wawan. Gitu. Luar biasa. Aku masih ingat. Kita ya dengan pernah ya Pak Wawan ya. Ketika di kelas itu menyanyikan diiringi dengan kecapi gitu.
kebetulan ada apa namanya materi pembelajaran kawi di sekolah kita itu ya, dengan pembelajaran materi kawi di bahasa Sunda. Jadi itu biasanya di semester pertama. Semester pertama di minggu keempat biasanya itu ya udah mulai kawi. Ada ya? Ada. Dari mulai ada kawi, ada kakawihan, dan ada tembang. Ada tiga materinya. Ada tiga ya materinya. Baik. Nah, nanti kita akan sama-sama ya untuk menyaksikan nih Pak Owen main kecapi gitu ya. Pak Owen bisa nanti ya kita Insya Allah, coba nanti ya. kita sama-sama dengerin lagi nih gimana merdunya, gimana alunan dari kecapi ini. Aduh, bener saya pun walaupun nggak bisa ya main kecapi, tapi dengan mendengarkan ini, wah, masya Allah ini Pak Owen nih ya. Ya, baik. Sepertinya saya harus berubah dulu nih Pak Owen nih. Kita mau berubah dulu ya, berubah bentuk. Jadi lebih ganteng atau lebih gimana gitu ya. Oke, sekarang saya akan berubah dulu. Sip. Gimana nih? Pak Owen, saya Pak Owen. Alhamdulillah. Pak Robi. Jadi lebih ganteng nih saya. Pak Robi ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang tadi. Jadi berubah ini ya. Berubah yang jadi biar lebih mudah nih kayaknya. Lebih mudah, baik. Biar ke bawah suasananya lebih enak. Kalau tadi kan mungkin efek-efek punya anak dua gitu ya. Betul, dengan seni jadi berubah ya. Iya. Baik. Nah, kita lanjut pertanyaan yang tadi Pak Owen. Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari @Naila Fitrianis 12. Nah, katanya inspirasi dari mana Bapak menciptakan Mars Telekomedika? Waduh, luar biasa. Anak-anak kita sampai masih ingat dengan Mars ya yang Pak Owen ciptakan ya. Betulnya terinspirasi dengan rasa cinta ya. Pak Owen rasa cinta dengan pendidikan, terutama yang berada di SMK Telekomunika. Jadi di situ ada apa namanya visi dan misinya ya, yang berkarya ya, dan bersaing. Nah itu bersaing dalam prestasi, berkarya untuk masa yang akan datang ya. Itu juga terinspirasi dari situ. Jadi tidak langsung itu cita-cita yang tertulis ya gitu ya? Tidak, awalnya rasa cinta dalam bentuk pendidikan. Karena ini kan sekolah kita unggulan ya di bidang kesehatan. Makanya di situ ada bidang unggulan. Jadi SMK kita itu unggulannya dari farmasi, perkantoran, dan itu perawatan. Dari keperawatan, perkantoran, dan farmasi itu unggulan kita. Makanya diciptakan dalam bentuk lagu SMK Telekomunika. Jadi Mars itu terinspirasi dengan rasa cinta terhadap pendidikan yang dilaksanakan di SMK Telekomunika Bogor. Jadi dari cinta buah karya. Buah karya gitu ya. Jadi kalau kita suka sesuatu hal, jangan cuma bilang suka doang gitu. Jadi harus dibuktikan. Dikaryakan. Jadi anak selalu terngiang dengan SMK Telekomunika kita. Ya, yang tercantum, yang tersirat di dalam lagu Mars yang Telekomunika tadi itu Pak. Jadi ini dari sebuah rasa cinta terhadap pendidikan, terutama di Telekomunika ini. Betul, jadi sayang ya, rasa cinta sayang dan ingin untuk pengembangan seperti itu. Jadi begitu ide atau inspirasinya Mars Telekomunika itu dari rasa cinta Pak Owen terhadap pendidikan dan terutamanya SMK Telekomunika. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Baik. Ini ada dari Irgi Nur Apipah. Katanya, Bapak gimana caranya biar pede di depan banyak orang gitu? Biar pede di banyak orang untuk tampil barangkali tampil mau tampil sebagai master of ceremony, mau tampil sebagai juru bicara dan sebagainya. Itu pertama harus menguasai materi. Harus menguasai materi itu. Kita wawasan harus tinggi istilahnya ya. Wawasan kita harus tinggi dan harus selalu selalu dilatih Pak Robi. Selalu dilatih belajar dan jangan menganggap orang tuh siapa yang lebih tinggi, tidak sama aja gitu ya. Biar terbiasa. Biasakan aja ya, jangan nervous, jangan berlatih gitu. Ya, terutama wawasan yang harus kita ini dan materi yang akan kita sampaikan itu harus dikuasai. Ya, seperti itu. Jadi tips dari Pak Owen, kalau kita pengen pede di depan umum nih, saat kita mau bicara entah jadi MC atau misalkan kita mau tampil atau apapun di depan umum, yang pertama kita harus kuasai dulu apa yang akan kita tampilkan. Entah tadi kalau misalnya jadi MC berarti kita tahu dulu nih, harus biasa dulu paling enggak
saat kita menguasai materi kita yang akan kita tampilkan, kita akan lebih terbiasa jadinya. Betul Ya Pak Wan ya? dibiasakan juga. Dia terbiasa. Jadi nggak ada orang yang bisa langsung gitu ya? Tidak ada. Pasti semua orang kalau tiba-tiba pasti adalah istilah Harus kasar nggak deg-deg gitu ya. Ya, rajin berlatih. Pasti ya. Jadi karena rajin berlatih, jadi terbiasa. Nah, Terbiasa. itu. Jadi Irgi kalau Irgi pengen tampil depan umum ya harus terbiasa dulu banyak latihan. Betul. Nah, itu. Seperti itu. Oke Pak Wan, ini ada pertanyaan terakhir dari Nursa Apriliani. Katanya kangen salim ke Bapak. Wah, cuman jauh ya. Saya wakilin aja ya Nursa ya. Nursa. Ini wakilin. Nah, udah saya wakilin Nursa jadi semoga nyampe salamnya. Cuma cium tangannya nyampe ke rumah. Luar biasa. Kalau nggak diwakili. nyampe nanti saya yang ke rumah. Kalau itu ditunggu sama Pak undangannya. Nah, jadi dipancing Nursa ke Pak Wan sama Pak Wan katanya. Mau dipancing. Ditunggu undangan Ditunggu khusus undangan oleh khusus. spesialnya ya. Mau untuk jadi MC atau apa nanti dengan sanggar seni dan sebagainya. Wah. Nah, gitu. Oh, jadi Pak Wan ini punya sanggar ya? Nah, itu. boleh nih ke Polres Sanggar boleh nih. Mangga. Siapa Alumni. tahu teman-teman YouTube kita mau panggil Pak Awon. Nah, sanggarnya Siap. boleh dikasih tahu alamatnya di Siap. mana. Sanggar Pawon, Sanggar Mugia Jatin Ingsun Mugia Jatin. yang tentunya seni Sunda ya, yang ada di Cemplang Baru di Blok F nomor 14. Cemplang Baru. Jadi ada sanggar tarinya untuk mapag pengantin, upacara adat ya, dan juga ada rempak gendangnya sekaligus MC juga. Nah itu di IG-nya juga Ada IG-nya ada? ya, Oh. Sanggar MJI ya, Nah, Mugia jadi Jatin sanggar Ingsun. MJI ya. Jadi Ya. kalau cari-cari buka Instagramnya nih, semua pasti punya Instagram. Betul. Tinggal diketik aja Sanggar Sanggar MJI. MJI atau juga kalau untuk IG Pawonnya di Awan Wirawan aja. Awan Wirawan. Awan Wirawan. Jangan lupa di follow ya Di follow teman-teman. juga. Nah, itu. Karena satu follow lumayan nambah silaturahmi. Ya, amin. Nanti nambah link lagi Nama siapa tahu. usia, Ya. nama usia. Jadi buat teman-teman nih yang butuh acara buat mapag pengantin, tari-tarian atau butuh MC-nya bisa nih hubungin senior kita ini Bapak Awan Wirawan. Ya. Nah, mungkin itu pertanyaan tadi yang terakhir penutup. Nah, setelah ini nih kita punya request dari teman-teman semua dari beberapa pertanyaan yang tadi juga. Iya. Nah, teman-teman minta Pak Awan buat menampilkan sebuah pentas buat entah tembang atau karawitan. Nah, kita udah siapkan juga alatnya, ada kecapi. Jadi Pak Awan, Oke, siap. kita Ini. nyanyi bareng-bareng, yang tahu di rumah boleh ikut nyanyi. Sabi lulungan, dasar gotong royong. Sabi lulungan, sifat silih rojong. Sabi lulungan, genteng ulah potong. Sabi lulungan, persatuan tembong. Sabi lulungan, dasar gotong royong. Sabi lulungan, sifat silih rojong. Sabi lulungan, genteng ulah potong. Sabi lulungan, persatuan tembong. Tohaga, rohaka, rumput teguh tangguh berbawa. Sabi lulungan, sadia, sajiwa. Segut singkil, ngabasmi pasaling singan. Sabi lulungan, dasar gotong royong. Sabi lulungan, sifat siri rojong. Sabi lulungan, genteng ulah potong. Sabi lulungan, persatuan tembong. Tohaga, rohaka, teguh tangguh perbawa. Sabi lulungan, sadia, sajiwa. Segut singkil, ngabasmi pasaling singan. Nah, Luar gitu, biasa. Pak Robi, luar biasa. Jadi Turun ini lagunya tentang kerjasama gitu. Pak. kerjasama teamwork. Kerjasama. Teamwork. Jadi Telekomunika harus punya teamwork yang kuat biar maju terus maju. Itu aja cukup Baik. untuk hari ini, Pak Terima Wan. kasih, Pak Terima Robi. kasih atas waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Baik, amin. Salam untuk semua barangkali Ya, ya. siap. Oh, luar biasa. Semoga sehat selalu seniman Indonesia, selamat Jawa Barat. Terima Turun, kasih, Pak Wan. Robi, ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Terima kasih. Bye bye. Peace.